pemeriksaan radiologi. Karena kita sudah menggunakan CPOE atau Computerized Physician Order Entry, itu singkatannya. Ini teman-teman bisa sambil nyatet juga kalau menyiapkan oret-oretan nanti. Karena ini kalau nggak salah nanti ada post testnya juga ya. Iya Bu Yuli, nanti ada kuisnya atau post test nanti? Iya, baik. Kemudian setelah dokter menginput permintaan, kemudian pasien akan menuju ke kasir untuk menyelesaikan administrasi, baik itu misalkan pasien menggunakan pembayaran tunai, pasien pribadi, maka pembayaran diselesaikan dulu, atau jaminan. Kalau jaminan biasanya ada tanda tangan atau bisa langsung ke bagian radiologi. Kemudian diperiksa, difoto kah atau di CT scan atau di USG. Nah, sebelum saya ceritakan lebih jauh, ini saya perlu sampaikan note di sini bahwa ada pemeriksaan radiologi yang dengan menggunakan media kontras ya, teman-teman. Jadi media kontras itu ada obat yang dimasukkan, baik itu diminum atau kontras oral, maupun kontras yang dimasukkan ke pembuluh darah atau IV. Nah itu memerlukan penjadwalan karena kan tidak bisa langsung. Tunggu sebentar ya. Selamat. Iya. Oke. Iwan ada kan? Iwan dulu. Iwan dulu. Terima kasih sudah menunggu ya, namanya sambil pelayanan begini. Oke. Jadi kalau ada pemeriksaan dengan media kontras maka harus ada pengecekan kreatinin di laboratorium. Jadi pasien nantinya akan dimintakan pemeriksaan lab dulu, baru kemudian ke radiologi. Dan juga jika memang tidak bisa dilakukan hari yang sama, misalkan butuh persiapan puasa begitu, maka pasien akan dijadwalkan. Kemudian pasien diperiksa dan nanti hasil akan diberikan dalam bentuk CD dan DVD dan melalui email untuk hasil ekspertisenya. Dan setelah mendapatkan email, pasien kembali ke dokter untuk periksa kembali ya. Karena hasilnya harus ditunjukkan ke dokter supaya hasil pemeriksaan itu akan memberikan informasi diagnosis ke dokter sehingga dokter akan melakukan langkah terapi berikutnya lebih terarah. Nah ini pasien rujukan dari luar rumah sakit, ini hampir mirip. Bedanya adalah pasien langsung mendaftar di admission dengan membawa surat rujukan ya. Karena kalau tanpa membawa surat rujukan tentu tidak bisa dilayani karena kan nggak jelas. Dan pemeriksaan radiologi ini memerlukan surat rujukan dari dokter karena itu merupakan landasan legal bagi kita atau bagi kami di radiologi untuk melakukan tindakan radiologi. Untuk berikutnya, untuk selanjutnya, langkah selanjutnya ini sama dengan yang tadi. Ini adalah alur untuk pasien rawat inap atau UGD, yaitu dokter menginput permintaan, kemudian pasien diantar oleh perawat ke radiologi, pasien diperiksa, kemudian dapat hasil berupa CD dan email, kemudian pasien kembali ke ruangan dan selesai. Ini adalah khusus untuk pemeriksaan on-site, karena ada beberapa pasien dengan kondisi umum yang tidak memungkinkan dibawa ke ruangan radiologi, misalkan terpasang ventilator atau alat-alat lain yang tidak memungkinkan. Intinya keadaan umum akan beresiko jika dibawa ke radiologi, maka dari radiologi yang akan melakukan pemotretan atau ronsen di ruangan. Dan ini hanya bisa untuk dua modalitas, yaitu X-ray dan USG ya. Jadi kalau CT scan atau MRI ya nggak bisa dibawa ke atas gitu. Karena memang bukan tipe alat yang bisa mobile. Ini setelah dokter mengikuti permintaan, maka perawat menelpon ke bagian radiologi.
ya. Kemudian setelah itu radiografer mempersiapkan peralatan untuk menuju ke ruangan, baik itu UGD, ruang isolasi kah, atau ICU, dan nanti juga akan terkait dengan prosedur yang dikeluarkan oleh PPI terkait dengan kewaspadaan standar untuk pasien-pasien infeksius ya. Dan ini adalah alur pelayanan untuk pasien medical check up, yaitu admin input paket pemeriksaan. Jadi bukan dokter yang menginput, tapi admin. Karena ini kan kalau medical check up itu paketan ya sistemnya. Kemudian pasien diantar ke radiologi, pasien diperiksa, kemudian hasilnya dalam bentuk film dan email, dan ini hasilnya tidak diberikan ke pasien ya, kecuali pasien pribadi atau mandiri. Tapi kalau pasien, kalau pasien pribadi nanti yang memberikan tetap medical check up, unit MCU ya, jadi bukan radiologinya yang memberikan ke pasien. Dan berikutnya kita akan lihat apa saja sih alat-alat yang ada di radiologi. Nah, ini adalah flagship-nya radiologi. Jadi yang teman-teman semuanya perlu ketahui ya, X-ray atau ronsen. Ya, kita melayani X-ray itu secara umum. Dan teman-teman yang sudah bergabung di awal BROS tentunya pernah masuk ruang X-ray ya, di ronsen torak minimal. Karena itu syarat untuk masuk sebagai karyawan adalah adanya medical check up ya. Medical check up salah satunya adalah ronsen dada. Kemudian digital panoramik. Nah, sebetulnya ini ada kata-kata yang saya sisipkan untuk sebagai bahasa jualan gitu ya. Kalau nama alatnya sebenarnya panoramik ya. Cuma kenapa kita penting memasukkan kata-kata digital, terus itu di bawah itu ada 3D, 4D. Nah, itu adalah kata-kata tambahan ya, supaya menegaskan bahwa modalitas atau alat atau pelayanan yang kita punya ini kualitas tingginya gitu ya, modern gitulah. Dan memang kenyataannya seperti itu, bukan sekedar pinter-pinter naruh kata-kata aja gitu. Karena panoramik kita memang jenis yang digital yang sudah terkini. Jadi sudah full integrated digital dan semua image dari semua alat yang saya paparkan di sini ini sudah terkoneksi ke server image ya, server gambar di rumah sakit. Jadi image-nya itu atau gambar-gambar radiologi, foto-foto radiologi itu dalam bentuk digital sudah terkumpul di dalam satu server. Karena canggih. Baik, kita akan lihat satu persatu ya teman-teman. Jadi X-ray, digital radiografi, ini kita punya dua modalitas yaitu digital dan computerized atau computed radiografi, CR dan DR. Namun backbone kita atau primary service kita untuk X-ray itu ada di digital radiografi, DR. Untuk CR itu adalah second layer lah. Kalau bahasanya ya backup cadangan. Kalau in case digital radiografi kita ada kendala, kita mau pakai CR. Ini semua sistem terkomputerisasi. Ini contoh gambarnya seperti ini. Ini misalkan pemeriksaan abdomen ya. Posisi pasien seperti ini. Nah, kemudian pelayanan apa saja yang bisa dilakukan dengan alat X-ray ini ya. Ini terbagi menjadi dua ya, non kontras dan dengan kontras. Nah, apa itu? Non kontras seperti yang tadi saya sempat singgung di awal, yaitu adanya cairan yang dimasukkan ke dalam tubuh pasien yang gunanya untuk memperlihatkan jaringan tertentu, misalkan pembuluh darahnya menjadi lebih nampak, kemudian misalkan ada curiga tumor, ya biar tumornya itu jelas batasannya, sehingga bisa diukur diameternya misalkan. Karena kalau tanpa kontras, maka jaringan-jaringan lunak tersebut kayak pembuluh darah, mungkin saluran kencing, saluran kemih ya, dari ginjal sampai kandung kemih itu kan organ lunak. Jadi kalau di X-ray dia tembus.
Beda dengan tulang gitu. Kalau tulang nggak usah diapa-apain juga di X-ray dia putih nampak gitu. Tapi kalau jaringan lunak di X-ray tembus ya akhirnya gambarnya hitam jadi nggak putih kayak tulang gitu. Jadi media kontras dimasukkan nanti akhirnya menjadikan gambar itu putih atau memberikan jejak. Kalau dia tumor ya dia akan ada istilahnya ring enhancement ya. Jadi ada tumor ada cincinnya jadi batas-batasnya itu tegas. Apa saja sih non kontras contohnya? Nah, ini yang paling sering saja yang saya tampilkan di sini yaitu ronsen torak atau ronsen dada. Saya yakin teman-teman semua sudah pernah. Kemudian ronsen ekstremitas atas dan bawah, itu alat gerak ya, alat gerak atas dan bawah. Kemudian ronsen abdomen atau ronsen perut. Kemudian ronsen tulang belakang, ronsen kepala dan panggul. Panggul itu ya area rahim gitu ya. Abdomen tapi ke bawah itu panggul. Pelvis kalau bahasa Latinnya. Kemudian dengan kontras, nah ini teman-teman tolong di highlight ya. Intinya pemeriksaan kontras ini menggunakan zat yang dimasukkan ke dalam tubuh. Dan seperti yang tadi saya utarakan di awal, ini tidak bisa langsung, pasien harus periksa lab dulu, dicek kreatininnya. Mungkin ada yang bertanya, kenapa harus dicek kreatininnya? Kenapa nggak bisa langsung? Sebetulnya ini untuk pasien safety. Kenapa? Karena media kontras ini saat dimasukkan ke intravena, dia akan menambah beban kerja ginjal. Sehingga kreatinin itu dicek sebagai penanda fungsi ginjal, karena nanti dari nilai kreatinin yang muncul dari pemeriksaan laboratorium, kita akan masukkan ke dalam estimated glomerular filtration rate atau EGFR. Jadi ada rumus tertentu yang nanti ada nilai angka yang menunjukkan keberfungsiannya ginjal gitu ya. Jadi ada range-nya. Kalau aman berarti oke kita lanjut ke prosedur kontrasnya. Nah, ini semua adalah dilakukan untuk pasien safety ya, untuk keamanan bagi pasien. Jangan sampai pasien udah sakit kemudian diperiksa malah menimbulkan sakit yang lain gitu karena ginjalnya jadi kebebani dengan media kontras. Nah, untuk menetapkan kontras atau non kontras siapa yang menetapkan? Itu dokter gitu ya. Dengan berbagai pertimbangan klinisnya. Kemudian juga dengan melihat faktor-faktor yang lain gitu. Kayak misalkan kecurigaan penyakit mengarah kemana. Misalkan ini kita lihat yang dengan kontras ini ada ronsen IVP ya namanya. Sebentar saya lihat laser dulu. Nah ini IVP atau intravena biografi ini untuk melihat sistem perkemihan yang ada di dalam tubuh. Ya, mulai dari ginjal, kemudian turun ke ureter, kemudian ke kandung kemih. Ada batu misalkan ya kita periksa dengan IVP. Pasien batu ginjal dengan IVP. Untuk melihat ada di mana lokasi batunya itu. Atau malah nggak ada ternyata. Nah gitu. Jadi pemeriksaan radiologi itu bukan untuk menemukan kelainan. Justru kadang untuk membuktikan bahwa tidak ada kelainan ya. Bahwa tidak ada kelainan yang dicurigai misalkan. Ini curiga batu ginjal. Silahkan diperiksa IVP. Ternyata nggak ada, oh berarti penyakitnya yang lain. Nah gitu kurang lebih. Kemudian yang kedua colon in loop, ini untuk ngecek usus besar gitu. Pemeriksaan khusus untuk usus besar, ini X-ray, basicnya adalah sinar X ya, ronsen. Kemudian ronsen fistulografi. Jadi fistulografi itu adalah pemetaan saluran yang tidak semestinya. Kalau teman-teman tahu saluran kencing di luar tubuh manusia itu namanya uretra ya. Kemudian di belakang uretra itu ada anus. Nah, itu kadang ada kelainan, ada saluran antara uretra dengan anus gitu. Ada muncul saluran di tengah-tengah gitu. Atau ada saluran di dalam yang menghubungkan antara uretra, yang itu jalannya air seni gitu ya, air kencing, dengan rektum atau sigmoid ya. Sigmoid itu ujung dari anus gitu, sebelum sampai ke anus, sebelum keluar usus besar tapi sebelum anus.
Nah, mestinya saluran itu tidak boleh ada di situ. Nah, tapi terjadi, entah mekanismenya gimana, bisa karena bakteri gitu, karena infeksi, bisa karena infeksi pasca pembedahan misalkan ya seperti itu, terjadi saluran. Akhirnya bercampurlah antara dua jalur itu dan ini tidak sehat dan pasien akan kesakitan, akan ada peradangan di situ, infeksi dan salah satu cara untuk mendeteksi itu adalah dengan fistulografi. Ya, jadi nanti saluran itu kita akan masukkan media kontras. Kita akan tracking itu kemana larinya itu. Apa benar ke uretra dan ke rektum misalkan, atau ternyata buntu salurannya. Nah itu kita konfirmasi melalui pemeriksaan fistulografi. Itu singkatnya. Kemudian yang nomor 4 itu namanya ronsen HSG atau hysterosalpingografi, itu singkatan. Ini untuk memeriksa rahim. Jadi kalau ada misalkan Pak Sutri yang sekian tahun belum punya keturunan nih, salah satunya pengecekan rahim adalah dengan HSG ini di radiologi. Kalau yang laki-laki mungkin cek spermanya gitu ya, kalau wanita ceknya HSG. Nah HSG itu punya 2 tujuan nih teman-teman, perlu catat ini. Ini termasuk satu-satunya pemeriksaan di radiologi yang sekaligus sebagai terapi gitu ya. Kalau tadi kita bicara tentang radiologi tentang penggambaran, artinya kita diagnosis ya, difoto untuk mendiagnosis, difoto untuk diagnosis apa ini, menegakkan diagnosa. Namun khusus untuk HSG ini bisa sekaligus sebagai terapi, karena gimana ya, singkatnya gini, di situ ada saluran tuba fallopiae namanya, di atas uterus atau rahimnya wanita. Dan itu tidak boleh tersumbat, karena disitulah tempat terjadinya pembuahan gitu ya. Karena sperma akan berenang ke sana menemui sel telur. Setelah pembuahan, ini setelah waktu tertentu dia akan meluruh jatuh ke turun ke ke uterus ya, ke rahimnya. Baru berkembang di situ janinnya. Nah itu tempat terjadinya pembuahan itu nggak boleh tersumbat. Nah HSG ini memasukkan cairan media kontras melalui mulut rahim dan ditekan di situ. Jadi jika seandainya terjadi sumbatan dengan tekanan tertentu, itu bisa sekaligus membuka juga. Jadi penyempitannya nampak, tapi sekaligus dengan dorongan dari tekanan cairan media kontras itu malah sekaligus membuka salurannya. Dan akhirnya setelah HSG ini malah jadi hamil jadinya setelah itu gitu ya. Program kehamilannya jadi lebih lancar. Meskipun itu tidak ilmu pasti ya, namanya kalau di medis itu tidak ilmu pasti ya. Termasuk di radiologi. Tidak ada orang berobat, ada jaminan pasti sembuh ya, enggak ada gitu seperti itu ya. Operasi nanti pasti sembuh, enggak juga. Namanya ini kontrak kita dengan pasien itu kontrak upaya ya. Kontrak upaya. Jadi ada namanya istilahnya ikhtiar yang terukur atau upaya profesional yang terukur. Nah ini salah satunya terapi di HSG ini. Oke, berikutnya lopografi. Lopografi ini biasanya orang-orang atau pasien yang ususnya dipotong, biasanya karena tindakan tertentu, kemudian dipotong, dibikin anus buatan, dikeluarkan lewat perut gitu ya. Nah, kadang dokter pengen ngecek apakah fungsinya masih bagus ya. Nah, atau ada sumbatan atau ada infeksi. Nah, itu kita periksa dengan lopografi namanya. Kemudian yang keenam, di antara beberapa pemeriksaan dengan media kontras, yang terpilih adalah cystouretrografi ya. Jadi cystouretrografi ini adalah pemeriksaan kandung kemih dan sekaligus saluran uretra tubuh. Dan ini menggunakan media kontras. Pasien akan dipasang kateter, kemudian dimasukkan cairan yang ada media kontrasnya. Dan media kontras teman-teman itu secara umum berbasis iodium. Kalau ada itu, kalau dulu masih ingat pelajaran SMA yang kelas IPA itu ya, itu tandanya dia logam ya.
salah satu sifat logam itu, salah satu ciri khas logam itu ada ium-iumnya belakangnya. Iodium itu sebenarnya logam. Nah, logam itu memiliki nomor atom yang tinggi. Saat dia dikenakan X-ray, cenderung tidak tertembus, gitu. Memiliki kerapatan yang tinggi. Sehingga kalau tidak tembus malah menjadi putih gambarnya, sehingga bisa di-tracking. Nah, itu makanya media kontras itu sebenarnya untuk melakukan tracking seperti itu mekanismenya. Nah, kalau jenis ronsen itu sebenarnya banyak sekali ya teman-teman. Namun yang paling umum jenis non kontras dan kontras adalah seperti yang tadi saya sampaikan. Ini ya, kemudian kita akan lihat ini digital panoramik. Dan digital panoramik ini, oh iya. Ya, ini digital panoramik yang kita punya, ini sudah alatnya Viuli digital. Fungsinya untuk memeriksa gigi geligi ya teman-teman. Gigi atas, bawah, kanan, kiri ini bisa nampak sekaligus. Jadi mau sejutek apapun pasiennya, kalau di foto panoramik pasti senyum, senyumnya lebar gitu. Dia nggak bisa menyembunyikan senyumnya. Sama juga cefalometri yang kedua. Cefalometri ini indikasinya adalah saat pasien mau dipasang behel misalkan, atau ada tindakan ortodonti yang membutuhkan pengukuran. Nah ini di foto seperti ini. Jadi kita bisa lihat sudut kemiringan gigi yang paling depan seperti apa, kemudian nanti akan diukur seberapa tekanan atau kekuatan tarikan behelnya misalkan. Nah makanya pemasangan behel itu biasanya oleh spesialis ortodonti biasanya ya. Karena ada perhitungannya supaya tidak berbahaya atau tidak beresiko terhadap giginya, gigi pasien ya. Kalau terlalu kuat narik behelnya bisa-bisa mati sarafnya. Nah, untuk bisa mendapatkan ukuran tekanan tarikan dari behel itu diperlukan cefalometri. Ini yang pemeriksaan yang kedua ini. Satu alat ini alat canggih ini teman-teman. Harganya 1 miliar kalau nggak salah dulu. Ini bisa menghasilkan dua jenis gambar. Yang pertama gambar panoramik, itu melihat misalkan ada gigi berlubang kah, atau ada abses, ini ya indikasinya ya. Abses yang ada di akar gigi misalkan, ini nampak juga di sini. Atau impaksi, impaksi itu gigi terakhir, dia tumbuhnya nabrak gigi depannya. Nah itu impaksi. Itu sakit dan bikin pening kepala. Nah ini cefalometri. Tadi yang saya sampaikan, cefalometri itu untuk tindakan ortodonti atau dokter spesialis biasanya yang mengirim ini. Ini panoramik seperti ini ya, alatnya muterin kepala dan kepala pasien jangan bergerak-gerak. Ini sekitar 15 detik. Ini bisa untuk anak-anak, dewasa, dan orang tua juga, nggak ada masalah. Berikutnya, ini mamografi. Ya, saya nggak tahu ini Bu Yuli ini interaksinya nanti lewat chat atau lewat ini voice. Oh chat ya, oke baik. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyakan boleh ditanyakan ya, lewat chat juga boleh. Nah mamografi ini pemeriksaan mamai atau payudara ya. Dan ini untuk umur di atas 35 tahun. Ya. Dan indikasinya apa? Untuk tumor, kanker, atau karena nyeri gitu, nyeri-nyeri berkelanjutan. Kemudian pos pemasangan implan misalkan, atau sekedar untuk check up bisa. Kenapa ini ada range usianya? Karena memang kalau di bawah 35 tahun itu jaringan fibroglanduler namanya itu masih padat sehingga kalau ditembus pakai X-ray yang jenis mamografi ini kan soft X-ray jadi X-ray lunak itu tidak tembus dan cenderung putih gambarnya atau tidak efektif dengan pemeriksaan mamografi. Alternatifnya apa? Kalau mau check up umur di bawah 35 tahun ya menggunakan USG
alat yang setelah ini kita akan bicarakan. Baik, untuk teknisnya mamografi ini maaf nanti payudara pasien ditekan, ada penekanan sedikit di sini. Nah ini yang teman-teman juga perlu perhatikan juga, untuk mamografi ini dilakukan untuk wanita yang pertama tidak sedang masa menyusui, yang kedua tidak sedang haid. Kenapa? Karena saat itu kelenjar-kelenjar mamilarinya atau kelenjar susunya lagi terpengaruh oleh hormon, ya, sehingga tidak akurat dan cenderung rasanya sakit karena ini nanti akan ada kompresi, ada tekanan sedikit di sini. Oke, baik, kita akan lanjut. Berikutnya 4D USG, ya, USG 4D atau 4 dimensi. Sebetulnya istilah 4 dimensi ini intended untuk atau lebih ke USG Obscene sebetulnya. Kalau teman-teman lihat di sini ini ada gambar wajah bayi, ya. Aslinya ini bergerak, ya, teman-teman. Kalau 4D itu kan beda dengan 3D. Kalau 3D itu panjang, lebar, dan ketebalan. Kalau kita melihat gambar objek 3 dimensi itu kita bisa putar-putar, itu 3 dimensi. Tapi kalau 4D itu ada 1 dimensi lain, yaitu waktu atau T lambangnya. Nah, waktu itu maksudnya apa? Itu real time. Jadi saat melihat, misalkan nih wajah bayi seperti ini, nah itu sebenarnya saat dia misalkan buka mulut atau dia gerak-gerak, itu real time di situ kita bisa lihat. Dan ini termasuk produk andalan kita atau produk layanan andalan kita, ya, USG40 yang utilisasinya masih rendah untuk pemeriksaan kehamilan. Namun alat ini bisa juga digunakan untuk pemeriksaan yang lain. Tapi fitur 4D-nya tidak digunakan, ya. Yaitu pemeriksaan USG abdomen, ya, seperti yang digambar ini. Ini pemeriksaan USG abdomen. Ya, kita bisa lihat ini vena portanya atau namanya, ya, vena di dalam liver, dalam hati. Kemudian bisa juga untuk USG mamai, nah itu tadi, yang untuk umur di bawah 35 tahun. Kemudian USG tiroid, misalkan ada pembesaran kelenjar tiroid yang ada di leher, atau Doppler. Doppler ini untuk melihat pembuluh darah, ya, pembuluh darah di karotis. Karotis itu di leher juga. Kemudian USG kepala bayi. Itu bisa di USG kepalanya karena parietal atau tempurung kepalanya, batok kepalanya belum menyatu. Nah, itu di USG dari situ untuk melihat keadaan otaknya. Adakah cairan di situ, hidrosefalus kah, gitu, ya. Atau ada sesuatunya, itu bisa untuk kepala bayi. Tapi kalau kepala dewasa atau anak-anak yang sudah menyatu tempurung kepalanya, ya nggak bisa, nggak ketembus dengan alat ini. Dan USG ini teman-teman tidak menggunakan sinar X, ya. USG ultrasonografi. Kalau bahasa Inggrisnya US atau ultrasound. Ya, USG ini tidak menggunakan sinar X, tidak menggunakan radiasi yang menimbulkan resiko pengion, ionisasi gitu, ya, namanya. Nggak pakai sinar ronsen. Ini alat USG. Jadi lebih aman begitu. Tapi tidak berarti nanti X-ray jadi bahaya terus nggak usah aja ada X-ray misalkan, nggak juga gitu. Karena masing-masing alat ini memiliki sensitivitas untuk jenis diagnosa tertentu. Masing-masing punya kelebihan gitu, ya. Kita nggak bisa bandingkan jeruk dengan apel, masing-masing adalah sama-sama buah tapi memiliki, ya, cita rasa yang berbeda gitu. Indikasinya apa? Batu empedu, misalkan orang sakit kuning misalkan. Nah, itu bisa diperiksa awal dengan USG. Kemudian batu ginjal. Di ginjalnya, ya, tapi kalau di saluran antara ginjal dengan kandung kemih tidak bisa pakai USG. Dia harus pakai X-ray atau CT scan. Kemudian tumor, ada pembesaran hati. Pembesaran hati itu bukan membuat senang orang, ya, tapi pembesaran liver gitu. Kalau membesarkan hati orang, ya itu membuat senang orang, itu bukan itu, ya, maksudnya. Liver ini.
Kemudian kelainan pembuluh darah itu tadi yang menggunakan Doppler karotis atau DVT, deep vein thrombosis. Jadi ada darah yang menggumpal yang menyumbat di vena besar gitu. Dan itu bisa berpotensi mati jaringan kaki misalkan. Dia ada sumbatan darah di pangkal paha, misal lipatan paha. Ini kalau nggak segera didiagnosa, tahu-tahu rusak jaringan kaki ke bawah dan bisa lumpuh, bisa jadi amputasi akhirnya dipotong gara-gara ada sumbatan di pembuluh darah yang tidak terdeteksi dengan segera. Nah, cara mendeteksinya menggunakan alat USG ini. Nah, tadi sempat di awal saya singgung, CT scan kita berapa slice? Nah, jawabannya adalah ini, ada angka di belakang CT scan itu 64. Multi slice 3D CT scan 64. 64 itu menunjukkan jumlah slice-nya. Sebetulnya ini sangat teknikal sih teman-teman, angka ini. Namun kalau ya cukup teman-teman pahami bahwa angka 64 itu menunjukkan sisi kekuatan CT scan ini untuk bisa melakukan pemeriksaan-pemeriksaan canggih seperti CT scan kardiak, CT scan 3D, pembuluh darah dan lain-lain. Itu minimal 64. Memang ada yang di atas itu 128 ya 256 ada, tapi minimal 64 dan CT scan di bawah 64 itu banyak juga gitu. Namun dia kapabilitasnya tidak bisa melakukan CT scan yang advance. Hanya basic saja. Oke, apa aja CT scan basic yang paling umum? Sebenarnya banyak, tapi saya sebutkan 5 aja. Nah, ini bekal teman-teman untuk product knowledge ya. Yaitu CT scan kepala itu yang paling sering. Kemudian CT scan tulang belakang, CT scan torak atau dada, CT scan paru ya. Kemudian CT scan abdomen, perut. Kemudian CT scan ekstremitas, alat gerak atas dan bawah. Nah, untuk apa aja? Untuk mendeteksi apa aja sih CT scan ini? Yaitu yang pertama, misalkan kalau CT scan kepala ya untuk stroke, ya kan, tumor, perdarahan, ya misalkan orang kecelakaan gitu, itu banyak di CT scan kepalanya. Habis jatuh, nggak sadar, penurunan kesadaran, diapain nih? Ya, yang paling tepat pemeriksaannya ya CT scan, dilihat. Biasanya karena ada perdarahan, nah darah itu kalau ada di dalam kepala, dia nggak segera dihentikan, nggak segera diekstraksi darahnya, itu ngucur-ngucur terus akan menekan jaringan otak. Nah, akhirnya saat menekan jaringan otak terjadi tekanan intrakranial yang meningkat. Kalau tekanan intrakranial yang meningkat, ya pasien akan turun kesadarannya. Kalau dibiarkan terus ya bablas, apalagi area yang tertekan misalkan area kalau istilah medis disebut cisterna gitu ya. Cisterna itu dekat batang otak. Kalau itu ada tekanan yang terlalu besar di sana, akhirnya pasien bisa berhenti nafasnya. Karena itu yang mengatur pernafasan. Kemudian post trauma tadi ya, habis kecelakaan atau fraktur tulang belakang, jatuh, itu bisa dengan CT scan. CT scan itu pasiennya baring di sini dan masuk ke lubang ini, donatnya ini. Yang penting pasien jangan bergerak. Ini CT scan ini menggunakan sinar X ya teman-teman, atau sinar ronsen sama. Kalau tadi USG menggunakan gelombang ultrasonik, ini pakai sinar X. Nah, ini pemeriksaan yang advance. Advance itu yang tingkat lanjut yang bisa kita lakukan dengan MSCT 64. Yaitu CT scan kardiak, CT scan jantung ya. Sebenarnya bukan jantungnya yang kita akan lihat, tapi kita akan lihat arteri koronernya. Kenapa penting teman-teman? Dan ini produk andalan kita yang sesuai dengan visi misi rumah sakit juga gitu ya. Sebagai pusat layanan ya jantung pembuluh darah gitu. Nah, ini CT scan kardiak memberikan sumbangsih diagnosis awal untuk mendeteksi ada tidaknya gangguan pada pembuluh darah koroner. Ini sumbatan pembuluh darah koroner, arteri koroner. Karena kalau terjadi sumbatan di arteri koroner, nanti kita akan lihat gambarnya ya teman-teman. Itu nanti akan mempengaruhi kinerja miokardnya atau otot jantungnya. Karena otot jantung itu kan bergerak terus ya. Bahkan sejak kita belum lahir pun dia sudah bergerak.
kapan dia berhenti atau kapan dia istirahat, ya saat seseorang meninggal dunia gitu ya. Dan karena dia bergerak terus, kita bangun, kita tidur, dia tetap aja bekerja, maka dia harus dapat jaminan suplai oksigen yang dibawa oleh hemoglobin darah tanpa terputus. Nah, untuk mensuplai otot jantung itu dibutuhkan pembuluh darah arteri namanya, arteri koroner. Nah, arteri koroner itu jangan sampai tersumbat. Kalau tersumbat nanti suplai makanan ke otot itu terganggu, akhirnya kram ototnya dan terjadi kram itu serangan jantung. Sama kayak kita naik betis itu teman-teman, tapi ini terjadi di otot jantung. Nah itu sakitnya luar biasa. Untuk sekedar bilang aduh aja nggak bisa katanya gitu. Saya alhamdulillah belum pernah sih. Ya kata orang-orang itu kalau sakit, serangan jantung itu cuma bisa apa namanya, bukan teriak ya, apa melenguh gitu aja sambil menekan, sambil megangi arah jantungnya gitu. Kemudian CT scan aorta. Aorta itu pembuluh darah besar yang keluar dari jantung. Kita bisa lihat secara 3 dimensi bahkan. Kemudian CT scan kalsium scoring. Kalsium score ini juga pemeriksaan dini untuk mendeteksi ada tidaknya kalsifikasi di arteri koroner. Karena kalsium itu tidak sepenuhnya bagus ya teman-teman, tergantung tempatnya di mana. Kalau kalsium itu tempatnya ada di arteri koroner, ya itulah momok yang berbahaya, bisa memicu serangan jantung nantinya. Kemudian brain perfusion. CT scan brain perfusion itu untuk menilai perfusi jaringan otak, melihat fungsi otak terhadap kita akan nilai ini ya perpindahan air ya, molekul air dalam otak. Itu very technical, tapi intinya ini kita bisa lakukan pelayanan itu. Kemudian CT scan kolonoskopi. Nah ini CT scan untuk melihat usus besar. Kalau tadi X-ray ada colon in loop, kalau di CT scan ada virtual kolonoskopi. Ini 3 dimensi nanti. Seolah-olah kita melakukan endoskopi ya. Endoskopi itu ada kamera yang masuk ke usus besar, ngelihat di dalamnya ada apa. Tapi ini secara virtual, nanti kita akan lihat gambarnya. Kemudian lung nodule assessment untuk melihat nodul atau tumor yang ada di paru-paru, kemudian dia langsung mengukur dan langsung menyimpulkan secara program software gitu ya. Kemudian CT scan 3D 3 dimensi secara umum. Nah, indikasinya teman-teman bisa baca. Kemudian ya prinsip dasar CT scan itu seperti mengiris-iris buah ketimun gitu. Tapi ini mengiris-iris kepala gitu ya. Sehingga terdapat gambaran irisan. Tapi kan nggak kayak gini beneran. Gitu. Kalau kayak gini ya nggak ada pasien yang mau ya. Sehingga kita mendapatkan gambaran irisan yang melintang dari sebuah objek. Tergantung ketinggiannya, lokasinya akan di-scan, terus di-scan tuh diiris-iris gitu ya. Diiris dari ujung kepala ya, dari batok kepala atas gitu sampai ke bawah. Nah itulah CT scan sebetulnya, basicnya seperti itu teman-teman. Jadi bukan kayak scanner kertas gitu atau scan di bandara gitu, enggak kayak gitu ya. CT scan itu aslinya itu X-ray yang memotong-motong organ tubuh, tapi karena itu X-ray enggak kerasa. Bukan pisau ya. Nah ini contohnya, CT scan kepala kayak gini. Gambarnya grayscale ya, hitam putih. Nah saat terjadi tumor tadi ada tanda merah teman-teman kalau lihat. Itu ada tumor, ini kan irisan aksial namanya. Ada stroke, perdarahan, tumor, ya, nah ini tadi kan. Nah itu ada kelainan di situ. Sehingga bisa tahu tanpa pembedahan gitu. Atau sebelum dilakukan pembedahan udah di CT scan dulu sehingga nanti dokter bedahnya, dokter sarafnya lebih terarah. Oh ini bedahnya dari sisi kanan, sisi kiri, kira-kira lebarnya sekian, kira-kira kedalaman sekian. Jadi sudah terencanakan gitu. Enggak ada kaget-kaget di meja operasi. Ternyata kiri ya, ternyata kanan. Enggak. Karena sudah ada pemeriksaan CT scan sebelumnya. Ini contoh pemeriksaan 3 dimensi untuk kepala ya. Dari X-ray, dari irisan-irisan gambar tadi, kemudian direkonstruksi secara 3 dimensi dan jadinya seperti ini.
Ini teman-teman lihat ya, ada patah di tulang rahangnya ini. Nah, ini bisa digerak-gerakin. Ini di sini juga ada patah di atas. Tulangnya bisa direkonstruksi. Kemudian brain perfusion ya, brain perfusion saya nggak akan jelaskan secara terlalu ini ya detail, tapi intinya perfusion ini fungsinya untuk kita menilai kapabilitas dari jaringan otak kanan dengan kiri dibandingkan. Misalkan yang sebelah kanan atau sebelah kiri ini ada tumornya. Terus kita mau nilai kemampuannya, ini pakai CT scan brain perfusion. Nanti akan dilihat ini ya, CBV, cerebral blood volume, blood flow, mean transit time, dan itu ada angka-angkanya yang nantinya akan berperan secara diagnostik. Angka sekian, range sekian sampai sekian, maknanya apa dan lain sebagainya. Untuk menilai stroke dini juga bisa teman-teman. Jadi sebelum terjadi stroke itu apa sih? Mudahnya begini teman-teman. Tekanan darah tinggi, darah itu ibarat selang ya, ditekan dengan tekanan darah yang tinggi. Kemudian pembuluh darah yang paling lembut itu kan ada di otak, kecil-kecil, lembut-lembut. Nah, dengan tekanan yang tinggi, pecahlah dia. Karena nggak bisa nahan tekanan yang terlalu tinggi, misalkan sampai 200 mm Hg misalkan. Di tensi 270 atau 300. Wah itu rawan stroke itu. Ini pembuluh darahnya pecah, tekanannya terlalu tinggi pecah, dan terjadilah stroke. Dan ya seperti itulah prognosisnya tergantung ya, biasanya sih kurang baik. Prognosis itu perkiraan berikutnya itu dia jadi sembuhnya itu kecil gitu. Tergantung juga sih berapa volumenya, letak stroke-nya di mana, di bagian otak yang mana gitu, bagian motorika atau bagian sensorika atau bagian memorinya. Kalau kena stroke di sana rusak biasanya kadang orang jadi nggak kenal sama istrinya, misalnya nggak tahu siapa dirinya dan seterusnya gitu ya. Nah itu berarti kena bagian-bagian tertentu dalam otaknya. Nah ini dengan CT scan brain perfusion itu kita bisa memprediksi tanda kutip ya. Ini hampir stroke atau mungkin ini nggak seberapa lama lagi akan terjadi stroke, itu bisa dengan brain perfusion ini. Nah ini contoh CT scan 3 dimensi arteri di otak. Jadi kalau nama arterinya ini kalau secara medisnya adalah Circulus Willisi ya, Circle of Willis ya. Nah, di tengah ini. Dia letaknya tepat di tengah basis kranii atau basal apa namanya? Di bagian tengah kepala gitu, di bagian bawahnya otak persis. Itu ada persimpangan di sini. Kalau terjadi aneurisma gitu ya, kelainan pembuluh darah di sini ini muter-muter daerah turbulensi. Darah di sini turbulensi akhirnya pasiennya pusing, kayak muter-muter migrain gitu, tapi diminumin obat nggak sembuh-sembuh juga. Bisa jadi karena ini. Nah, baru nanti setelahnya kita akan berikan ke dokter DPJP-nya untuk langkah berikutnya apa, apakah operasi kah atau intervensional dan lain-lain. Ini lutut ya, dibikin 3 dimensi, dicari juga pembuluh darahnya. Ini yang saya ceritakan tadi, CT kolonoskopi, ini usus besar, tapi secara virtual 3 dimensi ya, untuk melihat tumor, polip, ada kelainan-kelainan kah. Ini pasien di CT scan, pasien pulang kami akan lakukan rekonstruksi 3 dimensi menggunakan software dan jadilah ini virtual kolonoskopi. Kalau ini contoh gambar endoskopi kayak gini ya. Endoskopi itu kamera masuk pasien dibius total ya, general anesthesia. Masuk kamera lewat anus gitu ya, terus nelusurin usus besarnya gitu. Namun kalau menggunakan CT scan kolonoskopi ini diagnosa awal gitu ya. Apa namanya? Pemeriksaan awal gitu. Itu pasien nggak perlu dianestesi. Dia cukup butuh persiapan yang matang yaitu minum obat pencahar, urus-urus, buang air besar ya, dibikin diare sesaat, kemudian pasien dimasukkan udara, dikembangkan dulu ini usus besarnya, baru di-scan. Bolak-balik apa namanya? Pasien telentang terus pasien tengkurap untuk mengkonfirmasi.
Terus pasien pulang, terus kita lakukan rekonstruksi 3 dimensi. Kemudian juga bisa dibikin ini ya, apa namanya, virtual endoskopi seperti ini. Jadi seolah-olah ini ada kamera yang masuk ke usus besar pasien, yang melihat isi ususnya apa aja gitu ya. Ada nggak penampakan di situ ya kan? Ada nggak tumor, polip yang ada di intralumen ya, di dalam rongga usus besarnya. Nah, apa yang akan dirasakan pasien saat pemeriksaan ini? Mules, karena kan diisi udara, perutnya kayak dikembungin lewat anusnya itu kita masukkan kateter yang besar, kemudian masukkan udara di situ sampai kembung, baru di scan. Yang penting pasien bisa nahan untuk nggak BAB aja. Ini CT kardiak teman-teman, lah inilah yang disebut arteri koroner. Ini nggak boleh ada sumbatan. Kalau ada sumbatan, jadi ada potensi terjadi penyakit jantung koroner ya. Ini tadi. Ini 3D, 3 dimensi juga. Kita bisa lihat nih contoh pembuluh darah yang ada kalsifikasinya di dalamnya. Ini ada kalsium, deposit kalsium di dalam arteri koroner. Tapi ini left arterial descendant ya, LAD ya. Karena jantung itu pembuluh darahnya 3 yang besar ya, kanan, terus yang kiri itu bercabang menjadi 2, circumflex dan LAD. Ini kebetulan yang LAD. Yang LAD ini seperti ini. Ini secara 3 dimensinya kita bisa lihat. Ini dibolak-balik. Kalau kami pengolahan gambar, kami ngelihat mana view yang kira-kira mengandung atau mendukung informasi diagnostik. Ini CT scan kardiak, teman-teman. Dan ini hasilnya CT scan kardiak. Pembuluh darah itu kayak diiris, melintang, kita lihat kalsiumnya ada nggak sumbatan. Nih misalkan, mestinya kan lancar diameternya. Ini ada penyempitan di sini. Nah, ini kalau terjadi sumbatan, bisa serangan jantung. Ini lihat titik-titik putih ini kalsium ya. Kalsium. Jadi jangan jadi korban iklan ya. Tinggi kalsium. Nanti ternyata kalsiumnya dideposit di sini ya, jadi masalah gitu. Kalau disimpan di tulang, memang kita membutuhkan kalsium untuk tulang ya bagus. Tapi kalau nggak butuh, maka kita nggak perlu kalsium. Udah cukup dari makanan sehari-hari, nggak perlu tambahan. Oke, berikutnya sebentar. Ups. Oke, berikutnya tentang MRI. MRI yang kita punya kekuatannya 1,5 Tesla. Kita pernah punya MRI dengan kekuatan yang di bawah itu gitu ya, yaitu 0,3 Tesla. Nah, untuk pemeriksaan secara umum, yang pertama yaitu MRI kepala, tulang belakang, persendian, leher, dan panggul. Ini mohon konsentrasinya teman-teman, tinggal ini aja, habis MRI udah habis kita. Indikasinya untuk migrain ya, atau sakit kepala secara umum ini boleh di MRI. MRI itu menggunakan medan magnet, tidak menggunakan X-ray, tidak menggunakan ultrasonik. Tapi menggunakan medan magnet kuat. Makanya kalau mau masuk ruang MRI, teman-teman harus ikut orientasi itu kan, radiologi itu yang pertama, itu ada materi tentang safety di MRI. Nah, saya nggak akan bahas di sini, saya hanya akan bahas produknya, apa yang bisa dihasilkan dari MRI ini. Untuk safety nanti teman-teman merujuk pada materi presentasi saya tentang MRI safety ya, keamanan MRI. Oke, stroke, tumor, perdarahan, bisa saraf kejepit ya, HNP, putus tendon, kelainan sendi, banyak hal yang bisa diperiksa dengan alat canggih ini. Ini termasuk baru yang kita punya, ini tahun 2018, tapi untuk pelayanan MRI sendiri sudah ada sejak 2010. Namun 2018 kita ada pembaruan alat dengan alat yang lebih besar, lebih canggih gitu ya. Dan MRI ini apa yang dirasakan oleh pasien adalah ruangan yang mungkin sempit ya, karena ini kan terowongan ya teman-teman. Terowongan dengan ketebalan atau kedalaman 1,5 meter. Dan ini magnetnya, ini magnet buatan sih, superconducting magnet namanya. Dan pasien akan masuk ke dalam sana, kurang lebih 20-an menit.
nggak boleh gerak. Dan suaranya agak bising, makanya kita akan berikan earmuff atau earplug ya, untuk nyumbat hidung, untuk nutup hidung, hidung, telinga, yang dipegang telinga, yang dipikirkan hidung. Nah, supaya nggak terlalu berisik. Ini yang advance. Nah, sekali lagi kalau yang advance itu teman-teman mesti highlight, mesti garis bawah gitu ya, karena itulah andalan jadinya kita ya. MRCP, kalau singkatannya magnetic resonan cholangiopankreatografi. Tapi teman-teman nggak perlu hafal, yang penting MRCP. MRCP itu pemeriksaan MRI kandung empedu, dah gitu aja. Pasien-pasien sakit kuning, empedu, perutnya livernya bengkak misalkan, diduga ada sumbatan di situ. Karena kandung empedu itu kan isinya enzim yang dia keluar saat teman-teman makan. Makan berlemak itu makin lebih sering itunya, enzimnya keluar, makin keras, kuat dia pengeluaran ekskresi enzimnya. Makanya efeknya teman-teman jadi sebah ya, mual gitu kalau makan terlalu semangat, terlalu banyak mengandung gula atau lemak, kadang mual. Itu karena pengeluarannya terlalu kencang, pengeluaran enzim empedunya. Nah, kalau tersumbat, teman-teman makan, kemudian enzim mau keluar tapi tersumbat, sakit akhirnya. Di sisi kanan atas perut nih sakit. Nah, pasien dengan keluhan-keluhan seperti itu, mungkin dia menjadi kandidat untuk pemeriksaan MRCP. Pemeriksaannya bisa secara 3 dimensi nanti, saya kasih lihat. Kemudian MRI angiografi, ini bisa juga. Tanpa media kontras, untuk melihat pembuluh darah yang ada di otak. Kalau CT scan tadi, pemeriksaannya harus ada injeksi obat media kontras. Tapi kalau MR angiografi ini tanpa media kontras. Nah, tinggal monggo dihitung-hitung aja biayanya. Istilahnya pertimbangan lain juga bisa. Kemudian brain perfusion mirip dengan CT scan tadi. Ya, tapi ini dengan kontras, sama dengan kontras kali ini. Fiber tracking itu untuk melacak jejak saraf-saraf yang terpengaruh karena ada tumor misalkan. Canggih ini. Kemudian prostat, high resolution. Ini mirip dengan tadi, deteksi dini stroke juga bisa. Ini contoh pasien kita ya asli ya. Ini ada tumornya di sini, makanya warnanya beda. Nah, ini yang saya bilang ada analisa kuantitatifnya. Jadi ada angka-angka tertentu yang nantinya akan mengandung makna, ada grafiknya, kuantitatif. Ya, misalkan ini otak sebelah kanan ini kinerjanya masih tinggi, otak sebelah kiri rendah. Kenapa? Karena ada tumornya ternyata. Nah, gitu. Terus ini juga bisa memprediksikan, andaikan tumor ini diangkat, berapa persen kira-kira baliknya, ini juga bisa dilihat dari grafik yang ada di sini. Ini fiber track. Ini ada di materi saya yang MRI safety, orientasi radiologi juga ada. Yang hijau dan magenta ini adalah jarak-jarak saraf dalam otak ya. Mestinya otak kanan dan kiri masing-masing punya ranahnya masing-masing. Jadi kenapa yang hijau ini masuk ke nyebrang ke sini, karena ternyata rupanya ada jaringan otak yang rusak di sana. Makanya ada uluran bantuan dari tetangga gitu ceritanya ini. Nah, kadang juga nggak bisa dibantu juga. Yang gitu istilahnya kita bisa lacak di sana. Ini proses di workstation kami internal. Sebelum gambar akhirnya dikeluarkan, ya kami ada proses analytical proses di sini. Itulah mengapa menutup biaya MRI yang mungkin agak tinggi karena di sini ada aspek-aspek yang agak detail. Ini tadi pembuluh darah dalam otak. Bedanya kalau di MRI namanya MRA, magnetic resonance angiografi. Itu tanpa media kontras kita bisa lihat ada nggak kelainan. Ini yang di panah-panah ini ada kelainan, ada tonjolan-tonjolan di arteri di dalam ini ya kepala ya, di bagian basal otak.
Ini MRCP. Kandung empedunya kita bisa lihat secara 3 dimensi, teman-teman. Ini bisa kita putar-putar, kita lihat di mana lokasi sumbatannya gitu ya. Sehingga dengan begini dokter bisa menetapkan langkah berikutnya. Kalaupun harus operasi, ya operasinya seberapa ketinggiannya, seberapa sayatan kira-kira, dan seterusnya. Itu dokter bedah yang lebih paham. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya share untuk produk knowledge radiologi. Sebenarnya masih ada juga yang lain, namun sekali lagi ini adalah bagian-bagian yang sekiranya menjadi core pelayanan lah di kami. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan boleh ditanyakan. Kalau yang tahu saya jawab, yang nggak tahu nanti saya carikan jawabannya tempat lain. Demikian, semoga bermanfaat. Oke, saya serahkan kembali kepada Bu Maria Yuli. Silahkan Bu. Baik, terima kasih banyak Pak Yudi atas paparannya. Saya rasa sangat lengkap dan detail. Hari ini kita belajar banyak sekali. Bahkan ada beberapa hal yang saya juga baru tahu gitu ya, baru lihat juga dari Mas Yudi hari ini. Ini menjadi pengetahuan untuk kita semua ketika kita akan memberikan informasi kepada pasien gitu ya, mengenai produk-produk apa saja yang kita punya dan apa kegunaannya dan sebagainya tadi. Oke, kira-kira dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan ke Mas Yudi, saya persilahkan. Ya silakan teman-teman kalau ada yang mau nanya tentang ya, terkait dengan tadi yang saya sharingkan atau hal lain tentang radiologi juga boleh. Nanti materi kita akan berikan di Google Classroom sekalian dengan podcast. Atau udah jelas semua atau belas ini? Jelas atau belas? Tidak ada. Oke, kayaknya udah pas, sudah sudah paham ya. Pulang. Kelihatannya sudah jelas semua Pak Yudi. Wes, mantap ya. Oke, jadi ini memang kita record. Jadi kalau teman-teman nanti mau melihat lagi ya, kita masukkan juga di dashboard web ya. Nah, jadi materi-materi Mas Yudi mohon izin kita masukin ke materi online nanti ya. Oke, yes, boleh. Silahkan. Bu Yuli, nanti pengetahuan produk ini kita siapkan juga untuk sertifikasinya, ujian post-testnya atau bagian mana, Bu? Seperti biasa, jadi urutannya adalah setelah paparan atau presentasi, kita buatkan dalam forum tanya jawab di Google Classroom, dan materi Pak Yudi ini kita upload di sana. Teman-teman nanti mengerjakan post-test, setelah nilainya lebih dari 80, kita anggap lulus, bisa mendapatkan sertifikat. Tapi kalau misalnya nilainya masih di bawah 80, otomatis nanti harus mengulangi. Oke, Bu. Nah, berarti materi pertanyaan kuisnya itu dari alur sampai orang-orang yang istilahnya kondisi-kondisi yang memungkinkan yang memerlukan pemeriksaan tersebut sampai tarif-tarif segala, Bu ya. Ya. Ya, Pak Yudi. Ini yang saya temukan. Iya, boleh. Sedang Zoom. Oke. Saya rasa dari saya cukup, Bu Yuli. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan dari teman-teman, mungkin kita akhiri saja hari ini kegiatan. Saya serahkan kepada Bu Yuli untuk ditutup. Silakan, Bu. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, maka kegiatan ini kita anggap cukup. Terima kasih banyak Pak Yudi paparannya. Sama-sama, Zoom meeting Bu. kali ini kita Zoom meeting kali ini kita tutup sampai di sini. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Selamat sore. Ya, selamat sore. Terima kasih semuanya.
Makasih teman-teman. Yo, thank you. Makasih Bu Yuli, Pak Andi. Yo, sama-sama. Ya, sudah.